Selamat berjumpa di ibadah GKS Online pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GKS Online Balikpapan. Dan sore hari ini kita akan merayakan Natal bersama by Zoom pada pukul 5 sore. Untuk linknya akan di-share di live chat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan kepada GKS, dan bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKS Balikpapan atau melalui QR Code yang tercantum di layar berikut. Bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut atau ingin mengetahui program yang ada di GKS Balikpapan dapat mengakses website kami gksbalikpapan.org. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared at a soul valley's worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine. Truly He tells us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for His slave is a brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, and we shall ever praise Him. His power and glory evermore proclaim. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, give Him the glory. Fall on your knees, for Jesus is worthy of all praises, all praises. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night when Christ was born.
Terima kasih untuk tim praise dan worship yang telah melayani kita. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan saat penyembahan, dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lead pastor kita, Pastor Daniel Wirawan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan juga jangan lupa siapkan buku catatan atau tablet untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Hai semuanya, selamat datang di Sunday Service edisi spesial Natal. Selamat Natal buat saudara semua. Natal kali ini terasa berbeda karena kita adakan secara online. Kemarin pasca online kita lakukan, anniversary juga kita lakukan secara online, dan Natal kali ini pun kita lakukan secara online karena pandemi. Saya harap saudara tetap tidak kehilangan makna dan pentingnya dari Natal itu sendiri. Saya tulis sebuah quote begini, "Let Christmas not just be a celebration, but let it be a transformation." Mari jadikan Natal bukan hanya sebuah perayaan, tetapi jadikan Natal sebuah momen untuk perubahan atau transformasi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi semakin baik. Bukan seberapa serunya kita merayakannya. Dan tentu saja buat saudara dan saya bahwa periode Natal ini dan akhir tahun ini adalah the most wonderful time of the year. Tetapi kita harus sadar bahwa Natal itu selalu punya pesan. Dan biarlah melalui pesan itu hidup kita diubahkan. Nah, sebelum saya bagikan pesan Natal pada tahun ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami merayakan Natal, kami mau Engkau berbicara buat setiap kami, memenuhi setiap kami, dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini. Sampaikan pesan-Mu. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami boleh menangkap pesan itu yang bisa mengubah hidup kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara siapkan catatan dimanapun saudara berada untuk menerima pesan Natal pada tahun ini. Dan tema atau judul khotbah saya pada Natal tahun ini adalah More. Dan mari kita buka di Matius 2 ayat 1 sampai 6. Ini adalah kisah di mana Yesus dilahirkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini adalah kisah orang-orang Majus yang selalu menghiasi kisah Natal setiap tahunnya. Mereka datang dari timur, yang menurut catatan sejarah mereka datang dari negeri Persia, India, dan Arabia. Mereka datang dari jauh untuk mencari Yesus. Karena mereka telah melihat bintangnya di timur, yaitu di negeri mereka. Dan timingnya mereka bisa tahu bahwa Yesus baru saja dilahirkan. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Padahal mereka bukanlah orang Yahudi, bukanlah bangsa Israel, bukanlah bangsa pilihan Allah. Sedang yang menariknya adalah Herodes, raja bangsa Israel pada waktu itu, dan seluruh Yerusalem, mereka malah terkejut mendengar perkataan orang-orang Majus ini.
Ini aneh sekali. Mereka yang berada di Yerusalem, mereka yang tinggal jauh lebih dekat dengan Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan, mereka tidak tahu kalau Yesus sang juru selamat dilahirkan. Bintang yang dari negeri di timur bisa orang-orang Majus melihatnya, sedangkan mereka di negeri sendiri, di tanah Israel, mereka tidak melihatnya. Dan yang menariknya di ayat keempat tadi, Herodes mengumpulkan semua kepala imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Dan mereka menemukan di kitab Nabi bangsa Israel bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Di kitab itu mereka bahkan sudah tertulis Mesias akan lahir dan dilahirkan di Bethlehem, dan mereka tidak mengantisipasinya sama sekali, sehingga pada waktu Yesus dilahirkan justru mereka terkejut. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Apa hubungannya dengan tema Natal kita tahun ini, yaitu more? Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Nah, Anda catat, ada 3 more yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah more anticipating, atau artinya lebih diantisipasi. Di Matius 2 ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus yang datang dari negeri yang jauh, dari timur, mereka jauh lebih mengantisipasi kelahiran Yesus daripada bangsa Israel sendiri. Mereka lebih haus, mereka lebih lapar, ingin menjumpai Yesus, Sang Mesias, dan ingin menyembah Dia. Herodes dan bangsa Israel pada waktu itu adalah gambaran orang Kristen yang punya Yesus, tetapi tidak mengantisipasi. Dianggap biasa saja. Ada atau tidak ada keberadaan Yesus dianggap sama saja atau biasa saja. Yesus lahir di negeri mereka, mereka pun tidak tahu. Sampai orang-orang yang dari jauh datang, barulah mereka tahu. Bintang yang seharusnya lebih terlihat karena lebih dekat dengan mereka, malah terlihat oleh orang-orang yang datangnya dari jauh. Di perayaan Natal ini, saya mau mengencourage setiap saudara, mari kita antisipasi Yesus yang telah lahir di dalam kehidupan kita. Miliki rasa haus dan lapar yang lebih. Jangan anggap sepi, jangan anggap sepele. Jangan take for granted. Kita harus mengingini Yesus lebih lagi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru malah orang-orang yang dari jauh yang mungkin baru saja datang, baru saja menerima Yesus, jauh lebih bergairah, lebih antusias, lebih menghargai, lebih menerima berkat-Nya karena berjumpa dengan Yesus daripada orang-orang yang telah lama ada di negeri itu tapi tidak dapat melihat Yesus. Dengan kata lain, jangan sampai orang-orang yang baru bertobat mungkin tidak pernah mengenal Yesus sebelumnya, tidak pernah ke gereja sebelumnya, tidak pernah merayakan Natal sebelumnya, malah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mereka menerima berkat-Nya daripada mereka yang sudah lama tahu tentang Yesus, lama bergereja, setiap tahun merayakan Natal tapi tidak pernah mengalami pribadi Yesus kembali. Mereka yang tadinya jauh malah banyak mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan. Nah, ini yang sudah dekat malah tidak merasakan apa-apa lagi, tidak merasakan kebaikan Tuhan, tidak merasakan mujizat Tuhan, bahkan tidak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kehilangan cita rasa, kehilangan ketajaman, kehilangan apinya. Jadi more yang pertama adalah more anticipating, antisipasi Yesus yang telah lahir dalam kehidupan kita. Jangan anggap sepi, jangan anggap enteng. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa Yesus itu sudah ada bersama dengan kita dan Dia selalu menyertai setiap kita. Dan Dia tidak pernah berubah
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, more yang kedua adalah more shining. Di Matius 2 ayat 9 sampai yang 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sekali lagi, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan ini. Bintang itu telah menuntun mereka sampai mereka menjumpai Yesus. Bintang itu berhenti tepat di atas tempat di mana Yesus berada. Dan bintang hanya bisa terlihat jelas di waktu malam hari atau di dalam kegelapan. Bukankah kita juga sebagai murid-murid Yesus diidentikan sebagai bintang yang bercahaya di dalam kegelapan? Di Filipi 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi terang di dunia seperti bintang yang bercahaya di dalam kegelapan. Karena melalui kitalah kita menuntun orang-orang menjumpai Yesus, sama seperti bintang terang yang menuntun orang-orang Majus menjumpai Yesus. Bagaimana kita menjadi bintang yang semakin bersinar? Gimana caranya? Di Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan, sehingga mereka memuliakan Bapa kita di sorga, itulah cara bagaimana bintang kita, sinar kita terang di dalam kegelapan. Di perayaan Natal ini saya mengencourage saudara untuk menjadi orang Kristen yang berbeda. Tampil beda dengan dunia. Bukan karena kita semakin terlihat kekristenan kita, tetapi semakin terlihat Yesus melalui kehidupan kita. Terang yang menuntun orang kepada Yesus. Melalui apa? Melalui perbedaan dan perbuatan yang kita lakukan, bukan dari perkataan yang kita katakan. Jadi yang kedua, saya mau katakan more shining. Jadilah lebih terang, lebih bersinar. Pesan Natal yang kedua, jadilah kita jadi lebih terang dan lebih sinar di tengah kegelapan dunia, di tengah dunia saat ini yang penuh pergoncangan. Jadilah kita tampil berbeda. Kalau misalnya orang frustasi, orang stres, orang putus asa, nggak ada pengharapan, kita harus tampil berbeda. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Kita punya sumber kekuatan, kita punya sumber pengharapan, kita punya jalan keluar, kita punya kasih karunia yang diberikan kepada setiap kita, sehingga kita mampu melewati masa-masa yang sulit juga. Masa-masanya mungkin sama. Setiap kita mengalami pandemi ini, kita mengalami masa-masa yang sulit. Mau orang percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, semua kita mengalami hal yang sama. Tetapi justru kita harus menjadi berbeda. Kenapa? Karena kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Biar terang itu bersinar sehingga orang lain bisa melihat, dan melalui terang itulah kita bisa menuntun orang datang kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, more yang kita bisa pelajari dari Natal tahun ini adalah more generous, atau lebih bermurah hati. Di Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus datang menjumpai Yesus bukan dengan tangan hampa. Selain mereka menyembah Yesus, mereka memberikan persembahan mereka dengan harta benda yang mereka bawa jauh dari negeri mereka di timur, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan sesuatu kepada pribadi yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Coba kita renungkan ini. Mereka bawa persembahan mereka jauh dari negeri yang jauh di timur, jauh-jauh mereka bawa untuk dibawa kepada seorang pribadi yang mereka nggak pernah jumpai sebelumnya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Bukan dengan sesuatu yang murahan, tetapi dengan sesuatu yang bernilai. Dan mereka memberi dengan sukacita. Dan di perayaan ini, Natal ini, saya mengencourage setiap saudara, be a generous giver. Jadilah orang pemberi yang murah hati. Be a generous giver. Nah, ada 3 hal yang diberikan orang-orang Majus pada waktu itu. Yang pertama adalah emas. Emas itu jelas dulu dipakai untuk transaksi pembayaran yang punya nilai, dan sampai hari ini emas itu masih bernilai dan sangat bernilai harganya. Emas itu melambangkan harta kita. Itu sesuatu yang bernilai buat kita. Berikan atau menabur dengan harta kita. Seperti orang Majus memberikan dengan generous emasnya. Yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan itu digunakan untuk ibadah, untuk doa. Kemenyan itu melambangkan doa kita. Doa-doa yang kita berikan kepada orang lain. Kita berikan orang lain juga doa-doa kita. Atau dengan kata lain, berdoalah juga buat orang lain. Yang ketiga, mur. Mur digunakan untuk bahan minyak urapan. Mur juga digunakan untuk kesehatan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit sebagai obat. Bahkan digunakan untuk salah satu wangi-wangian yang membungkus tubuh Yesus ketika Yesus mau dikuburkan. Mur banyak digunakan untuk melayani orang lain. Ini adalah lambang urapan. Kalau hari ini kita bicara konteks hari ini, itu melambangkan urapan yang mengurapi kita untuk melayani orang lain. Jadi layanilah orang lain dengan urapan yang kita terima. Di perayaan Natal ini saya mau mengencourage saudara semua. Jadilah orang yang lebih lagi bermurah hati. Di dalam apa? Di dalam 3 hal. Yang pertama, murah hati di dalam harta. Be a generous giver. Jadilah orang yang murah hati menabur, memberi, bukan medit, bukan pelit. Ini bukan, saya sering kali bicara tentang murah hati. Ini bukan bicara soal lagi banyak uang atau nggak banyak uang. Kalau dasar orang itu bermurah hati, mau lagi uangnya juga pas-pasan, dia juga bisa tetap menjadi orang yang murah hati. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya hanya bisa memberi ketika saya banyak uang, banyak harta. No. Kalau kita dasarnya memang nggak murah hati, mau banyak harta, mau banyak uang, juga kita nggak jadi orang yang generous. Yang kedua, murah hati dalam hal doa. Jangan pelit atau jangan henti-hentinya kita berdoa untuk orang lain. Kalau misalkan saudara ada di dalam home, jangan lupa doakan setiap home member yang ada di dalam home saudara. Doakan home leader saudara. Doakan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Doakan teman-temanmu, siapapun yang Roh Kudus kerahkan. Be a generous giver in prayer. Seringkali kita waktu kita doa, kita mau cepat. Lalu ketika Roh Kudus menaruh nama seseorang di dalam hati kita karena mau cepat-cepat kita nggak doain dia. Padahal kita disuruh Tuhan untuk mendoakan dia. Jadilah orang yang murah hati di dalam doa. Artinya ada waktu yang kita pakai untuk mendoakan orang lain. Yang ketiga tentunya murah hati dalam pelayanan. Kita diurapi. Pakai itu untuk murah hati dan pelayanan. Jangan jadi orang yang
kita tahu kita punya talenta, kita punya karunia, tapi kita justru jadi orang yang pelit, tanda kutip, yang malah kita nggak jadi murah hati dalam pelayanan. Kita nggak melayani orang lain. Dalam konteks ini kita bisa melayani siapa aja. Tadi saya katakan teman kantor, keluarga, saudara jauh. Mereka hari-hari ini mungkin butuh kita layani. Karena hidup hari-hari ini tidaklah mudah. Dan justru kehadiran kita justru akan menolong mereka. Jadi ada 3 hal di dalam Natal ini. Sehingga Natal ini bukan sekedar perayaan tetapi perubahan hidup kita. Yang pertama adalah more anticipating. Kita lebih mengantisipasi Yesus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua adalah more shining. Jadilah lebih bersinar di tengah kegelapan ini. Sehingga melalui terang itu mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Dan melalui terang itulah kita bisa menuntun mereka kepada Yesus. Yang ketiga adalah more generous. Jadilah orang yang lebih generous. Masuk tahun 2021. Jadilah, ambil komitmen, saya akan mau jadi orang yang lebih generous. Generous dalam apa? Generous dalam hal harta, generous dalam hal doa, generous dalam hal pelayanan. So, saya harap Anda diberkati oleh pesan Natal di tahun ini. Dan saya sungguh berdoa pesan ini benar-benar kita terima dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka. Sehingga kita nggak lewati Natal demi Natal hanya dengan sekedar sebuah celebrationnya aja. Walaupun saya sendiri menikmati perayaan itu. Tapi jadilah itu menjadi sebuah pesan buat setiap kita. Masuk dalam hati kita. Masuk dalam mindset kita. Sehingga merubahkan hidup kita. Sehingga kita masuk tahun 2021 dengan orang yang berbeda. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu buat setiap kami. Kau mengajari kami untuk lebih mengantisipasi tentang pribadi-Mu dalam hidup kami. Kau ada dan Kau tinggal dalam hidup kami. Kau selalu bersama dengan kami. Biar kami terus menyadari bahwa kehadiran-Mu itu telah lahir dalam kehidupan kami. Dan bukan saja, Engkau bukan hanya Yesus yang baik, yang lahir 2000 tahun yang lalu, tapi Kau ada Yesus, ada Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami, pengharapan kami, jalan keluar dalam kehidupan kami. Kau yang akan terus membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami juga mau terima bahwa kami akan terus menjadi bersinar dan bercahaya di tengah kegelapan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, sehingga melalui perbuatan yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang akan datang kepadamu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan-Mu. Dan kami mau jadi orang yang mau generous di dalam harta, di dalam menabur Tuhan, di dalam doa kami. Bahkan kami mau jadi orang yang generous di dalam pelayanan kami. Kami tahu Kau telah taruh sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau menahan-nahan itu. Tapi justru kami mau jadi orang yang bermurah hati Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu buat setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka. Dan hamba-Mu berdoa supaya perayaan Natal kali ini mereka nikmati bersama dengan keluarga. Mereka benar-benar enjoy. Mereka benar-benar rest. Mereka benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kalau di akhir tahun ini biasanya kami melakukan perenungan, biarlah kami menemukan perenungan itu yang clear, yang tajam buat langkah kami di tahun 2021. Kami mau buka mata dan telinga rohani kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Sehingga di tahun 2021 kami semakin teguh jalan di dalam tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. So, terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah online ini sampai dengan akhir. Saya sungguh berdoa, yang pertama, saudara menikmati Natal bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Kalau Anda mungkin kesempatannya belum sempat pulang, kumpullah dengan teman-teman, orang-orang percaya yang lainnya. Satu home, enjoy
celebrating Christmas bersama-sama, dan tangkap pesan ini buat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. So buat Anda yang mau ngambil rest, pastikan Anda bisa rest dengan baik dan masuk 2021, masuk dengan energi yang baru untuk bisa menjalani hari demi hari. So God bless you and Merry Christmas. Terima kasih Pastor Daniel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini kita kembali diingatkan mengenai makna Natal yang sesungguhnya. Seperti tadi yang Pastor sampaikan, let Christmas not just be a celebration, but let it be a transformation. Mari jadikan Natal bukan hanya sebuah perayaan, tetapi biarlah Natal ini membawa perubahan atau transformasi di dalam kehidupan kita. Biarlah Kristus nyata dalam kehidupan kita dan orang-orang bisa melihat Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya mengakhiri ibadah ini, mari saya mengajak semua untuk subscribe ke channel YouTube GKS supaya kita bisa menerima notifikasi dan juga kita bisa like dan share untuk berkat yang sudah kita terima pada pagi hari ini kepada orang-orang lain. Stay safe, taati dan jalani protokol kesehatan yang berlaku. Pakai masker, jaga jarak yang aman, dan rajin mencuci tangan. Sampai berjumpa di ibadah GKS Natal pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.